isu kemarin yang pernah saya dengar dari sahabat-sahabat Fatayat juga, kita sudah memiliki ruang yang cukup luas untuk bagaimana mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang kita miliki. Hanya kadang yang menjadi permasalahan, Nyai, perempuan sendiri itulah yang kadang tidak mau berkembang. Dia mengatakan, ya sudahlah, ujung-ujungnya saya ngomong anak, ya sudahlah, ujung-ujungnya saya juga di dapur, ya sudahlah, ujung-ujungnya saya juga merawat suami dan anak-anak di rumah, nggak kemana-mana gitu, Nyai. Bagaimana tanggapan Nyai terkait dengan perempuan yang seakan-akan tidak memiliki inisiatif untuk berkembang, padahal ketika kita mengaca pada perjalanan Ketua Cabang Fatayat NU Kabupaten Sumeneb ini, beliau salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukri Perenduan Peragaan yang juga aktif sampai hari ini mengurus kader-kader Fatayat yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ini sangat luar biasa sekali, Nyai. Tapi keluar biasaan itu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi jika mampu tertular pada kader-kader putri di Kabupaten Sumeneb khususnya, yang masih belum aktif di Fatayat ataupun yang sudah aktif di Fatayat. Bagaimana cara menanggapi hal-hal yang demikian, Nyai? Ya, ini memang sudah menjadi kultur di masyarakat. Jadi mulai dari budaya patriarki yang semua keputusan mayoritas dipegang oleh laki-laki. Dan ini bukanlah, sekali lagi kita kembalikan, bukanlah budaya Islami sebetulnya, tetapi ini dibentuk oleh budaya pelaku sejarah yang berbicara begitu. Betul. Nah, sehingga kemudian sekarang tantangan bagi kita adalah bagaimana kita mencoba untuk memberikan atau memberikan kontribusi bagi perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita. Tidak usah muluk-muluk lah. Kita berada di PC Sumeneb. Apa yang bisa kita lakukan di dalam organisasi yang ada di Sumeneb? Atau mungkin sahabat-sahabat yang ada di PAC, atau mungkin sahabat-sahabat yang ada di ranting atau anak ranting. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita? Nah, ini menjadi PR bagi kita bersama. Tentu hal ini tentu tidaklah semudah kita membuka telapak tangan ya. Iya, betul. Dari begini menjadi begini, iya, Mbak. Betul. Ini tentu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa bagi kita. Iya. Seperti apa yang sudah dibingkai dan dirangkaikan oleh 3 serangkai, Ibu Nyai Murtaziah, kemudian Ibu Nyai Aminah, Ibu Nyai Uzaimah ketika mengupayakan mendirikan Fatayat yang sebagai wadah pergerakan perempuan muda pada waktu itu, yang pada waktu itu memang butuh perjuangan yang luar biasa. Saya tidak tahu karena saya belum lahir, Mbak. Tahun 50. Apalagi saya ya, Nyai ya. 1950 Fatayat berdiri. Hanya membaca saja bagaimana perjalanan sejarah ketika Fatayat itu berdiri luar biasa. Mendapatkan pertentangan. Nah, ini kemudian menjadi PR ketika perjalanan sejarah itu ternyata memang tidak mudah kita memberikan pemahaman bahwa perempuan ini banyak yang bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan selain memang posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga. Itu juga bisa ditempa melalui organisasi. Itu deh. Jadi organisasi ini sebagai salah satu ajang penempaan bakat kepemimpinan kita. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang belum sempat untuk tergabung dalam organisasi keperempuanan, mari kita sempatkan, kita bergabung di dalam organisasi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan tentunya. Itu mungkin. Jadi poinnya ada di aktif dalam berbagai kegiatan itu dulu. Supaya nanti apa yang bisa kita lakukan itu akan mengikuti nanti. Oh, oke. Untuk pemirsa dan sahabat-sahabat Fatayat, kami membuka pertanyaan ya, karena kebetulan ada beberapa WA yang sudah masuk di sini. Saya bacakan ya, Nyai ya. Monggo. Ini dari sahabat Rahma, Ketua PR Fatayat NU Pakampen Deje Peragaan. Pertanyaannya begini, Nyai. Berangkat dari tema tentang adaptasi tantangan masa kini untuk ketahanan perempuan
Ini adaptasi dalam hal apa yang harus dilakukan untuk menjaga ketahanan perempuan, mengingat kondisi fisik dan psikologis serta psikis perempuan itu terlalu sensitif, katanya Nyai. Jadi Sensitif. iya. Ketahanan apa yang perlu kita bangun di sini untuk bagaimana kita mampu beradaptasi dengan tantangan-tantangan masa kini yang mungkin semakin hari tantangan kita semakin beragam, khususnya perempuan, Nyai. Apalagi hari ini di masa pandemi yang kebetulan peran perempuan itu semakin berlipat ganda. Sekarang itu, Nyai. Ya. Adaptasi tantangan masa kini untuk ketahanan perempuan. Saya urai satu persatu mungkin. Iya, mungkin dijelaskan dulu adaptasi dalam tema Fatayat yang diangkat oleh Fatayat ini, adaptasi dalam hal apa? Jadi adaptasi di sini artinya kita bersifat terbuka. Terbuka pada perubahan yang memang perubahan itu adalah sesuatu yang alami. Kita bersifat inklusif. Kita tidak bersifat eksklusif. Jadi ini yang dimaksudkan dengan adaptasi. Kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman. Karena zaman 40 tahun yang lalu tentu tidak bisa kita samakan dengan keadaan yang sekarang. Bagaimana permasalahan yang terjadi dengan perempuan-perempuan ketika era 10 tahun yang lalu atau yang lebih jauh lagi sekitar 71 tahun yang lalu, itu tentu tidak sama tantangannya ketika kita berbicara di saat sekarang. Nah, tantangan seperti apa sekarang? Jadi ketika kita sudah sepakat bahwa kita harus beradaptasi, karena memang proses adaptasi ini memang harus. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan tidak bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Kita akan dipinggirkan oleh zaman. Iya, begitu ya. Iya. Bahkan dibunuh oleh zaman ya, Nyai. Nah, kemudian tantangan yang seperti apa yang sekarang ini terjadi? Tantangan-tantangan yang masih banyak terjadi, yang pertama itu tentu adalah masalah akidah, Mbak. Tantangan akidah ini yang bagaimana kemudian dengan Islam yang fundamental yang sekarang banyak, kemudian Islam yang liberal, Islam yang keras, radikal. Ini menjadi tantangan bagi kita perempuan, itu juga harus mempunyai andil. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada keluarga kita, paling tidak kepada anak cucu kita, Mbak itu. Kita tidak usah muluk-muluk negeri yang akan kita rubah. Paling tidak untuk keluarga kita lah, atau betul. mungkin untuk masyarakat sekitar kita, 2 rumah, 3 rumah, bahkan mungkin kompolan-kompolan. Saya yakin teman-teman banyak di sini yang punya kompolan-kompolan jemaah yang sampai sekian ratus anggotanya. Jadi memberikan pengertian bahwa tantangan akidah ini adalah salah satu tantangan yang terberat sekarang. Karena memang ini sesuai dengan prediksi, bukan prediksi, hadis Rasulullah bahwa zaman ini umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang akan selamat ini hanyalah satu, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mahya Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'ana alaihil yaum ashabi. Ini udah pun Rasulullah. Jadi golongan yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Jadi kita yang berada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, yang berada di salah satu banom, baik itu Fatayat, Muslimat, IPPNU, IPNU, ini mari kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam Hitoh Nahdiyah. Ini Hitoh Nahdiyah, ya faham keislamannya seperti apa, faham keislamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian bermadhab kepada salah satu madzhabul arba'ah, kemudian faham kemasyarakatannya juga seperti apa, tasammuh, tasawuf, tawassut, tasammuh, tawassut, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Menjadikan diri kita ibda binafsik itu dulu, kemudian kita memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian tantangan yang kedua yang menurut saya juga berat adalah ini, Mbak Dila. Selain akidah, ini adalah media. Media ini dengan segala ketertarikan ya, dengan segala konten-konten yang menarik. Ini memang seringkali menjebak kita dalam rutinitas waktu yang kita kehilangan banyak waktu.
Iya, betul Nyai. Ini Heeh. kita asik dengan grup-grup WA, kita asik dengan IG dan sebagainya, sehingga kadangkala kita lupa pada tugas utama. Ketika anak butuh perhatian kita seringkali menyepelekan, tunggu dulu, ibu masih sibuk dan sebagainya. Itu salah satu efek media yang tidak bisa kita tutup mata, Mbak. Selain memang media juga mempunyai efek yang sangat positif, seperti kita berorganisasi itu kan seringkali kita rapat di grup-grup itu ya. Iya. Kita mematangkan rencana gerak langkah kita bersinergi itu kita rapatkan di grup, tapi memang ada efek negatifnya. Selain itu juga dalam efek negatif di media adalah salah satunya juga tentang pornografi. Dan ini menjadi pornografi ini yang mana menjadikan wanita sebagai objek. Iya, betul Nyai. Menjadikan wanita sebagai objek seksualitas, korban seksualitas ini. Dan justru katanya tadi Mbak Dila, perempuan justru menikmati hal yang seperti ini. Astagfirullah. Iya kan? Iya. Dengan segala tawaran-tawaran yang menarik dari para pelaku-pelaku bisnis dalam bidang media. Seringkali kemudian kita perempuan ini berada dalam satu kondisi yang kita tidak tahu bahwa kita sebetulnya salah. Merasa asik padahal itu sebetulnya sifatnya adalah tidak selaras dengan ajaran Islam. Iya. Itu pornografi ya Mbak ya. Ini Iya. tantangan yang terbesar bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan seperti kesehatan. Iya. Kesehatan dengan segala sekarang kita melihat bagaimana makanan yang beragam. Ya, itu kemudian menjadi tantangan bagi kita, bagi para ibu, bagaimana kita menjaga kesehatan. Karena kesehatan ibu ini penting, Mbak. Iya. Kalau kita perempuan sebagai ibu ini sakit, siapa yang akan merawat anak kita? Iya. Iya, betul. Siapa yang akan merawat suami kita? Iya, betul. Karena suami kita sendiri pun, walaupun Mbak Dila masih jomblo, saya kasih bocoran ini. Ini posisi ibu ini luar biasa dalam rumah tangga ini. Jadi kalau sudah ibu sakit, ini biasanya agak jomplang, Mbak. Iya. Walaupun mungkin ada beberapa kondisi yang suami yang bisa menggantikan, memasak, menggantikan meneladani menggantikan posisi untuk merawat anak dan sebagainya. Tapi peran yang multifungsi dari seorang perempuan ini tentu tidak mudah digantikan oleh seorang bapak. Iya, Sehingga iya, betul, Nyai. kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan di dalam keluarga, apalagi kemudian kita berbicara tentang kesehatan reproduksi, Iya, ini betul. adalah satu tantangan yang luar biasa. Apalagi seperti di zaman seperti sekarang ini, Mbak. Itu. Berbicara tentang kesehatan perempuan, mungkin mau disampaikan juga pada pemirsa TV NU Sumeneb tentang kegiatan-kegiatan harlah yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Sumeneb kemarin. Mungkin dijelaskan oleh ketuanya langsung Iki ya Nyai. Dipersilahkan Nyai. Ya, alhamdulillah H-1 kita konferensi PC Fatayat NU Sumeneb. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan struktur organisasi, kelengkapan organisasi. Alhamdulillah kemudian sekitar H+7 kurang lebih kita sudah bisa mengadakan konsolidasi awal kepengurusan. Kita bertemu semua struktur kepengurusan, kita melakukan konsolidasi intern. Dan alhamdulillah juga setelah itu kita kemudian melanjutkan dengan program ziarah muassis. Okay. Ziarah muassis waktu itu ada 3 titik yang kita tuju. Yang pertama ada di Kebun Agung, daerah Kebun Agung Sumeneb, yaitu Ki Haji Abu Syuja. Kemudian setelah itu teman-teman melanjutkan ke titik yang kedua, yaitu Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Iya. Kemudian yang ketiga dilanjutkan ke titik di Ampunten, Ki Haji Ali Wafa. Nah setelah itu beberapa hari kemudian kita alhamdulillah juga bisa melanjutkan dalam rangkaian harlah ke-71 ini, kita melakukan edukasi stunting kepada ibu-ibu hamil yang kita sepakati daerah yang dijadikan tempat kita untuk memberikan edukasi itu adalah
PAC Dasuk. Karena ada data bahwa Dasuk termasuk daerah stunting yang tertinggi. Maaf. Jadi akhirnya kemudian beberapa hari yang lalu kami melakukan dengan beberapa teman-teman, dengan beberapa ya, karena tidak semuanya teman-teman bisa hadir karena berbagai kesibukan. Akhirnya kemudian kita bisa memberikan edukasi, setelah itu kemudian memberikan vitamin dan sedikit sumbangsih makanan bergizi, Mbak. Iya. Itu. Dan alhamdulillah mudah. Tasarruf mukena juga. Iya. Alhamdulillah sudah kita lakukan di beberapa kecamatan. Iya. Itulah tadi beberapa kegiatan rangkaian